Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi binikmatihi tatimus shalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Allahumma ahilla alaina syahra ramadan bil amni wal imani wa bitasallamati wal islam wa bitaufiqi lima tuhibbu wa tarda. Ikhwati fillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kita pada kita ya, nikmat yang sangat banyak sekali. Nikmat apa? Nikmat dapat bertemu dengan Ramadan. Alhamdulillah juga ini double mustajab ini. Doa waktu yang double mustajab. Kita sedang berpuasa terus diturunkan hujan ya, kan double mustajab. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita menyanyiakan waktu ini. Untuk apa? Untuk berdoa ya. Berdoa apa saja? Berdoa naik haji contohnya. Kan termasuk rukun Islam ya, naik haji. Jadi perbanyak berdoa naik haji, terus dimutkinkan Qur'annya kalau yang sedang belajar Qur'an. Soalnya tanpa doa nggak akan tercapai itu 30 juz secara mungkin. Syekh At-Tamimi itu guru besar di Madinah, guru Qur'an ya. Itu kalau berdoa setelah sholat itu sangat lama sekali ya, sampai ditunggu murid-muridnya untuk setoran. Terus ditanya muridnya, kenapa? Nah terus saya menjawab, karena kita ini menghafal Quran, bukan main-main. Ini Quran bukan apa ya, bukan mantra ya, Quran. Makanya kita harus berdoa dengan yang punya Quran, meminta dengan yang punya Quran. Lama-lama lebih baik, jangan terburu-buru. Terus yang kedua, sholawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti syafaatnya di akhir di yaumil qiyamah nanti. Terus alhamdulillah ya, ini sampai puasa keberapa? Puasa kelima. Sudah ada yang batal ya, mungkin kalau akhwat maklum ya, karena ada halangan. Tapi nggak apa-apa, halangan tersebut malah justru perintah Allah ya, untuk kita tidak berpuasa, untuk kita tidak melakukan sholat dan yang lain-lain, itu malah justru kita dapat pahala darinya. Jadi jangan khawatir kalau walaupun sudah dapat setengah hari tapi tiba-tiba halangan itu datang, ya sudah nggak apa-apa, batalkan. Sudah dapat pahala. Nah, terus puasa itu ternyata menurut Imam Ibnul Qudamah di kitabnya ya, Minhajul Qasidin. Nah, itu baca kitab yang sangat bagus sekali. Nah, puasa itu ada rahasianya. Nah, rahasianya apa? Dan rahasianya ada, puasa itu ada 3 tingkatan. Ternyata nggak sekedar cuma berpuasa doang. Yang pertama, puasa umum. Maksudnya apa? Puasa yang biasa-biasa saja. Cuma kita menahan lapar, menahan haus, menahan dari apa? Kalau yang sudah berkeluarga itu berkumpul suami istri, dan yang membatalkan yang lain. Yang ringan-ringan hanya sekedar menjalankan. Nah, itu banyak terjadi di kebanyakan orang ya, karena dia nggak tahu makna puasa sebenarnya. Ternyata ada tingkatan yang lain. Dan puasa selanjutnya adalah puasa khusus. Nah, ini yang sering kita dengar, puasa khusus. Oh ya, yang tadi puasa umum tadi itu kemungkinan besar kita nggak dapat pahala ya, pahala dari puasa, dan kita cuma dapat lapar dan haus. Nah, itu yang puasa
umum. Soalnya apa? Kita cuma puasa menahan dari tadi, menahan perut yang lapar, menahan haus, terus menahan dari yang tadi, menahan hawa nafsunya, ya. Itu kemungkinan kita mendapat pahala sedikit, cuma sah saja, tidak mengulang di lain kesempatan. Nah, kemungkinan sah saja. Nah, ini puasa tingkatan yang pertama yang ecek-ecek istilahnya, kalau Jawa, ecek-ecek ya, biasa aja, semua orang bisa melakukannya. Nah, ini puasa yang kedua. Puasa yang kedua adalah puasa khusus yang kita tentunya mencari pahalanya ya. Puasa khusus ya, itu puasa yang menahan pandangan. Nah, pandangan pertama, lisan, tangan, kaki, pendengaran dan anggota badan yang lain dari apa? Dari maksiat kepada Allah. Ya, di antara adabnya apa? Adabnya adalah menundukkan pandangan dengan menjaga lisan dari mengucapkan kata-kata yang menyakiti, berupa kata-kata yang haram atau makruh. Makruh saja dilarang. Makruh itu perkara apa? Perkara yang kita tidak berdosa sebenarnya dalam melakukannya, tapi dibenci Allah. Kariha yakrohu, kalau nggak salah itu dari kata itu kan, dari benci, dibenci Allah. Maka jangan sekali-kali melakukan hal-hal yang makruh, apalagi pas puasa. Terus Imam Syafi'i pun walaupun di kitabnya itu ini makruh, ini sunnah, ini apa, kalau yang makruh beliau tidak pernah melakukannya, mengamalkannya ya, walaupun beliau bilang makruh, tidak pernah melakukannya. Terus tadi apa? Tahu kata-kata yang tidak berguna. Nah, cerita tentang apa? Tentang K-pop mungkin. Nah, kan nggak terlalu berguna. Terus apa? Kalau anak muda sekarang itu anime, nah, itu nggak berguna juga. Ya mungkin kalau selingan buat hiburan jenuh-jenuh ya mungkin nggak apa-apa, asalkan nggak ada yang dilarang. Asalkan nggak berlebihan. Semua ada porsinya masing-masing. Nah, kan di Rasulullah juga pernah bersabda, malam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa tidak meninggalkan kata-kata dusta bohong, dusta dan lainnya, dan melakukannya, maka Allah tidak memerlukan dia meninggalkan makanan dan minumnya. Tidak dibutuhkan ya pahala kita, puasa kita tidak dibutuhkan, makanya tidak dapat pahala. Tapi apakah sah? Ya sah, tetap sah. Tapi rugi, kita cuma dapat lapar dan haus, nggak dapat pahala. Kan puasa itu kan yang diinginkan oleh kita ya, tentu dapat pahala ya. Setiap manusia pasti pengen dapat balasan ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, dan mengharap pahala, nah, pasti itu sudah tabiat manusia, ingin mendapat imbalan. Tidak berguna. Nah, pun di luar puasa, umpamanya malam hari atau di luar bulan puasa, tetap nggak boleh kita melakukan perkataan yang dusta, apalagi sampai menyakiti orang lain. Seperti di surat apa? Surat apa? Juz 30. Antuna pasti sangat hafal ya. Al-Humazah. Coba kita baca ayat pertama. Wailul likulli, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun itu dari kata halakon. Bisa berarti celakalah, bisa berarti apa? Adab. Terus binasa, halakun. Binasa, wailul likulli. Nah, di situ ada huruf jar la, likulli, sebagai lam apa? Lam taukid, lam yang menguatkan ya. Karena Allah itu sudah kasih itu, berarti ini sangat serius. Wailul likulli. Binasalah setiap orang yang
humazah. Wailul likulli humazah. Humazah itu apa? Ada yang tahu? Humazah? Nggak tahu. Humazah itu walladzi ya'ibun nasa, ya'ibun nasu. Ya'ibun nasa atau nasu? Nanti dikoreksi. Walladzi ya'ibun nasa biqaulihi, yaitu orang-orang yang mencela orang dengan lisannya. Nah, dengan lisannya berarti nggak boleh, tetap haram menghina orang dengan lisannya. Meskipun itu bercanda, kadang-kadang hati-hati dalam bercanda ya. Kadang-kadang kita nggak tahu isi hati orang lain, walaupun sudah besti dari lahir, dari apapun, dari dulu. Nah, tapi kalau bercandanya mungkin dia tersenyum menerima aja kita bercandain, tapi nggak tahu isi hatinya kan. Nah, suatu hari pasti akan dihisab. Maka hati-hati dalam bercanda, dalam berkata. Dan kenapa wanita juga termasuk mayoritas penghuni neraka? Ya karena itu, salah satunya dari lisannya, berbahaya ya lisan ini. Apalagi kalau sudah ibu-ibu, kalau di kampung saya itu ibu-ibu ada rewang tahu nggak? Kalau ada orang hajatan itu biasanya disuruh bantu ibu-ibu, di tetangga itu diundang, dimintai tolong untuk masak-masak. Nah, kan kita menolong orang lagi membutuhkan, pahalanya besar. Nah, tapi di dalamnya itu penuh apa ya? Penuh memakan bangkai ternyata, ya kan? Menggibah tetangga, bahkan menggibah yang punya acara. Wah, kan ngeri sekali ya. Sering saya temui, sering juga tak percandai. Ayo gibah lagi ya gitu. Tapi ya memang karakter ibu-ibu kayak gitu, susah dirubah. Tapi kita sebagai manusia ya saling mengingatkan. Sampai mana tadi? Humazah ya, dengan lisannya. Terus lumazah, wailul likulli humazatil lumazah. Waladzi ya'ibun nasa bi'amalihi, dengan perbuatannya menyakiti orang dengan mencela orang dengan perbuatannya. Nah, contohnya apa? Orang yang sekarang lagi tren aja, yang apa, dakjok itu loh, pasti antum tahu, antunas tahu, antum ada laki-laki ya kita sebutnya antum, nggak antuna, soalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tetap harus pakai antum, ada laki-laki soalnya. Terus apa, sampai mana tadi? Oh, sampai dengan amalnya ya. Contohnya ada orang yang mempunyai kelebihan, bibirnya mohon maaf ya sumbing ya, terus kita bicara di depannya, nah, itu sudah apa, sudah menghina ya. Makanya hati-hati. Terus ada orang pincang, kita seolah-olah pincang di depannya. Ada temannya sakit, jatuh dari apa, tangga umpamanya, terus kita jalannya pincang-pincang, aduh sakit sekali. Nah, itu juga termasuk menyakiti orang dengan lisannya. Nah, ini bahaya sekali ya. Nah, terus kita lanjutkan aja al-humazahnya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a ma'lau wa'addada. Rumah sampai situ, tapi nggak apa-apa. Sekalian kalau nggak dihabiskan kayaknya rugi ya. Alladzi jama'a ma'lau wa'addada, yaitu orang-orang yang mengumpulkan hartanya, jama'a mala, mengumpulkan hartanya, jama'a malan wa'addada dan menghitungnya. Nah, jadi orang yang ini yang biasanya apa, apa ya namanya itu, rawan untuk mengejek orang, itu orang yang mengumpulkan harta, dia orang kaya ya, dan menghitung-hitungnya. Maka hati-hati bagi orang kaya ya. Biasanya godaannya itu mengejek orang yang lebih miskin dari dia dan menghitungnya tadi apa, mengumpulkan harta dan menghitungnya. Maksudnya apa? Tidak dibuat untuk sedekah. Nah, tidak dibuat untuk sedekah atau infak, atau yang lebih parah dia memamerkan harta-hartanya. Nah, ini yang terjadi di zaman sekarang ya. Mentang-mentang anak pejabat, anak apa,
dia langsung pamer hartanya, padahal hartanya nggak tahu dari mana asalnya ya. Kalau dihitung itu nggak masuk akal. Ya pamer harta, bahaya sekali pamer harta. Pamer harta aja nggak boleh, apalagi pamer ibadah. Nah ini bahaya. Harus niatnya diperlurus. Terus apa lagi? Alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu itu bukan menghitung. Hisab ya kalau menghitung itu. Yahsabu itu dzanna, dari kata dzanna, persamaannya dzanna. Dzanna itu kan prasangka. Mereka mengira atau apa? Mengira ya. Mereka mengira yahsabu anna malahu harta dia akhladah. Akhladah itu apa? Khalid. Nah, kekal. Baqiya. Abqa. Dari kata kekal ya. Mereka itu mengira hartanya itu kekal. Soalnya apa ya? Tadi sudah kaya, sudah tidak mau sedekah, sudah apa? Nah, setan sangat suka sekali orang kayak itu. Bahkan dia itu, setan itu memberi aplaus ya. Wah, hebat sekali kamu. Ya, sudah mengumpulkan harta ya. Terus saja, nggak usah buat sedekah. Dan mumpung bulan Ramadan juga ya, sedekahlah. Walaupun cuma sebutir kurma, nggak apa-apa. Yang penting sedekah. Terus lanjut ayat ya. Kalla, sekali-kali tidak. Kalla layun badanna fil hutamah. Kalla layun badanna itu campakan ya. Sesungguhnya layun, nah ada la lagi. La sebagai taukid, sebagai penguatan lagi. Kalla, sekali-kali tidak. Kamu akan dicampakkan di layun badanna fil hutamah. Kamu akan dicampakkan itu di yarmi, dilempar di neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Apa itu neraka hutamah? Wa ma adraka mal hutamah? Apa selanjutnya? Narullahil muqadah. Narullahi, apinya Allah yang muqadah. Muqadah itu persamaannya musta'ilah. Musta'ilah itu menyala-nyala ya. Jadi nerakanya apinya menyala-nyala ya. Menyala-nyala ini gimana? Ya, berarti berkobar, bukan berkobar. Nah, berkobar, sangat besar. Betapa mengerikannya ya, naudzubillah. Kalla layun badanna fil hutamah, wa ma adraka mal hutamah. Terus allati tattali'u 'alal afidah. Dia menyambar sampai apa? Afidah itu dari kata fuadat, hati, qalbun ya. Sampai sini. Jadi apinya itu enggak cuma luar saja panasnya kan. Biasanya kalau kita api unggun atau masak di luweng itu kompor zaman dulu. Nah, kita pasti gini. Oh, sudah panas. Panasnya cuma sampai di luar aja. Kalau itu neraka itu apinya sampai menyambar sampai hati, sampai dalam. Pak Jero ya, panas njaba jero. Nah, panas luar dalam. Kalau nggak tahu njaba itu luar. Jero itu dalam. Nah, panas luar dalam. Nah, terus tadi mencampakkan terus ke dalam neraka yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala. Dicampakkan itu kenapa kok nggak ditulis yarmi, dilemparkan? Ternyata untuk mengejek orang yang dimasukkan di neraka. Karena siksaan di neraka itu nggak cuma fisik. Kalau fisik mah biasa, tapi dengan mental juga. Nah, kan di neraka kan di surat Al-Mutaffifin juga dikatakan orang beriman akan menertawai orang yang kafir ya, yang masuk neraka. Nah, mental mereka juga kena. Soalnya daripada fisik, biasanya yang menyebabkan orang sakit itu dari mentalnya. Dia stres, dia drop, pasti dia langsung mudah terkena sakit, imunnya langsung menurun. Nah, makanya itu siksaan di neraka nggak cuma fisik, mental juga. Nah, terus makanya kita harus jaga mental dan fisik kita di dunia dengan apa? Salah satunya antum sudah di jalan yang benar, menghafal Quran. Sangat benar sekali jalannya. Walaupun Quran itu tidak
apa ya, menjanjikan kita kekayaan, menjanjikan kita apa, kekuasaan, tapi yang lebih baik dari itu banyak sekali. Kalau kekuasaan cuma sekedar kekuasaan, nah, jadi RT aja sudah menguasai satu RT ya, jadi presiden satu negara. Kalau menghafal Quran lebih dari itu ya, antum sudah di jalan yang tepat. Nah, teruskanlah sampai apa, sampai ajal menyebut ya. Dan godaan orang menghafal Quran juga banyak. Kalau sudah dibukakan dunia nanti, antum sudah lulus semua, sudah apa, pasti akan susah sekali mencari waktu untuk ngaji ya. Bahkan satu juz saja susah sekali. Bahkan kan satu juznya cuma sebentar ya, setengah jam sudah bisa satu juz. Tapi besok dengan godaan yang semakin berat, semakin dewasa semakin berat, semakin sibuk. Nah, minimal digodanya dengan kesibukan. Ah, ini bisnisku lagi jalan-jalan ya, kalau tak tinggal ngaji susah ini, nggak berjalan ini. Nah itu hati-hati. Boleh berbisnis, sangat boleh. Dalam Islam kan bahkan sunnah, Nabi aja berdagang, mengembala kambing ya, kurang apa. Nah, kita sangat dianjurkan untuk bisnis. Biar apa? Biar kita kaya, terus harta orang muslim kan baik sekali ya, bisa digunakan untuk dakwah dan sebagainya. Nah, lanjut kembali ke surat tadi. Sampai mana tadi? Allati tataliu alal afidah naha alaihim muqsodah. Muqsodah itu sesungguhnya, innaha alaihim, di dalamnya, muqsodah. Muqsodah itu dari kata muglaqah, artinya tertutup. Nah, jadi nerakanya itu neraka yang privasi, orang lain tidak bisa melihat, tapi tertutup ya. Tertutup artinya enggak terbuka ya. Iya. Terus makanya kalau ada kita di ruangan saja, di ruangan kan cuaca akhir-akhir ini panas kan setiap pagi, tapi alhamdulillah tiap sore kita dihujani rahmat Allah ya, sejuk. Nah itu rasanya kayak gitu, dan kita nggak bisa keluar, nggak ada jendela, nggak ada ventilasi, nggak ada AC, tapi di dalamnya apinya bukan warna merah, bukan warna hitam. Dalam riwayat kan diceritakan dipanaskan sampai 1000 tahun atau 10.000 tahun sampai menjadi hitam ya, gelap, berarti gelap gulita, bau, sangat sempit, sangat sesak, sangat nggak enak untuk ditinggali. Maka jangan sampai antum semua berharap masuk neraka ya, hanya orang-orang di luar nalar ya, di luar prediksi BMKG ya, yang dia mengharap neraka ya, orang sangat di luar nurul tadi ya. Terus sampai ayat mana tadi? Fi amadim. Nah, fi amadim mumaddadah. Dan di sana amadim itu tiangnya mumaddadah. Mumaddadah itu apa ya? Sangat besar kalau nggak salah, sangat panjang, memanjang. Jadi orang yang sudah dimasukkan ke sana nggak akan bisa naik ke atas. Makanya hati-hati tadi, humazah tadi, jangan sampai menyakiti orang dengan perkataan kita atau dengan tindakan kita, atau dengan kita mengumpulkan harta dan menghitungnya. Mengumpulkan harta boleh, silahkan sampai kaya antum. Sahabat kan banyakan yang kaya, Abdurrahman bin Auf. Terus siapa lagi? Abu Bakar juga termasuk sahabat yang kaya, tapi mereka kan dermawan. Bedanya kita dengan mereka kan iman ya, dermawan, bahkan sampai menginfakkan seluruh hartanya ya. Dan yang jadi panutan Nabi juga, Nabi lebih dermawan lagi, Nabi SAW. Dan kadang kan kita juga mendengar, loh, Nabi dermawan, apakah Nabi kaya? Nah, itu pertanyaannya. Apakah kaya? Nabi ini kaya atau enggak sebenarnya? Kaya atau miskin atau berkecukupan? Ya, jawabannya salah, enggak ada di sana semua. Sangat kaya jawabannya. Bahkan dalam riwayat itu dikatakan memiliki harta seberat 200 kg emas kalau nggak salah.
berarti 2 kintal emas kalau dikumpulkan. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan istrinya banyak ya, istrinya setiap kebutuhannya sudah dicukupi dalam tahun baru. Kalau tahun baru Hijriah, beliau pasti akan mencukupi keluarganya untuk setahun. Nah, uangnya berapa kan? Kalau dalam seminggu aja kita aja sudah banyak sekali duit yang dikeluarkan, apalagi dalam setahun. Nah, sudah dicukupi sama Nabi. Langsung jelek, langsung banyak sekali duit yang diberikan kepada istri-istri beliau. Nah, makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat kaya. Nah, tapi kenapa kok beliau itu sering didapati sering tidak ada makanan di dapurnya. Nah, karena kedermawaan beliau ya, sangat baik beliau itu. Tapi itu enggak setiap hari, hanya cuma beberapa waktu aja. Dan kenapa disebutkan? Ya untuk mencontohi kita. Nah, beliau itu orangnya, kalau Jawanya itu cul langsung los. Kalau masalah ada orang minta, enggak dipandang orangnya itu siapa ataukah dia enggak tahu orang dari mana. Pokoknya kalau ada yang minta, dikasih apapun yang ada di rumah beliau. Makanya itu yang sering membuat beliau nggak ada makanan di rumahnya. Begitupun juga dengan istri-istri beliau, sangat dermawan sekali. Apalagi di bulan Ramadan. Makanya dermawankanlah bulan Ramadannya. Ya. Jangan sampai tersia-siakan ya. Sudah disampaikan. Ya. Terus sampai mana tadi? Oh ya, menghina ya. Terus ada adab yang kedua. Adab yang pertama kan tadi nggak boleh kita menghina, terus berdusta, ghibah, terus melakukan apapun yang diharamkan ya, termasuk menyakiti orang, terus mencuri, terus tidak sholat. Nah, apalagi ini tidak sholat ini yang besar. Kan banyak orang yang cuma puasa tapi dia tidak sholat. Sholatnya juga harus tepat waktu. Salah satu tanda beriman kan sholatnya tepat waktu. Kalau antum semua nggak tepat waktu ya, mohon maaf ya. Fawailul lil musallin. Hati-hati. Ayat yang lain, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Nah, untuk yang laki-laki ya, ada laki-laki, ada masnya. Sholat di masjid ya, ayo, wong dijak menuju kemenangan ya, kok nggak mau ya, nanti dulu. Terus adab yang kedua, tidak mengisi perut dengan makanan yang banyak sampai berlebihan, sampai terlalu kenyang ya, sampai nggak bisa bergerak, beseset kalau di Jawanya. Kalau boyoren itu kebanyakan minum, sampai perutnya itu nggak bisa gerak apa-apa, sampai membuat mager ya, malas gerak aja malas, apalagi untuk beribadah. Nah, apalagi di awal waktu. Kalau buka ya seadanya aja, jangan beli ini maunya dimakan semua. Nah, itu dari mana kita dapat esensi puasanya? Ya, inti dari puasanya dari mana kita dapat? Nah, kan puasa kan katanya biar kita merasakan orang-orang yang kelaparan. Nah, kalau kita sudah buka dengan makan yang langsung apa-apa mau dimasukkan ke mulut, ya dari mana kita merasakan orang yang sangat kelaparan ya, orang miskin tersebut yang tidak bisa makan? Ya dari mana? Makanya puasa itu enggak cuma di siang hari, malam hari juga tentu kita tetap menjaga adab-adabnya. Nah, kalau makan dan minum sudah boleh, kalau yang lain tetap enggak boleh. Soalnya apa? Di luar Ramadan ataupun di Ramadan tetap haram ya, tidak boleh, berdosa jika kita melakukannya. Nah tadi kalau kita makan di awal waktu terus sudah semua mau dimakan semua, nah, kita pasti akan menyebabkan kemalasan tarawih. Apalagi lihat imamnya, wah Ustadz Haris semuanya lama ini, kebanyakan ini. Nah, pasti sudah malas kita sujud, sudah malas. Nah, lama. Nah, itu sudah berarti niat kita sudah
bengkong ya. Mau imamnya Ustadz Haris, Syekh Sudais, Syekh siapa Yasir Abdosari ya, terserah mau siapa. Kalau kita sudah niat itu akan mudah ya. Kalau kita nggak niat ya, mohon maaf, pahala itu nggak dapat apa-apa, sia-sia, bahkan akan menjerumuskan. Kan juga orang yang menghafal Quran kan kalau salah niat, dia yang pertama kali dimasukkan ke neraka, diambil muka kita. Sangat ngeri sekali menghafal Quran ya. Kalau nggak bener niatnya, kita diambil mukanya, dijambak atau dikerawuk atau kalau di itu langsung kita dilemparkan dar ke neraka. Ya bahaya sekali. Makanya niatnya harus diniatkan dengan lurus ya. Tanyakan Allah aja, nggak usah apalagi cuma karena biar dipuji orang. Nah, hafalanku cepet, hafalanku lancar, wah nanti pasti dipuji-puji orang ini, wah kita rekam di bacaan kita, itu sudah bahaya sebenarnya. Walaupun niat kita lurus, tapi kalau rekam kayak gitu lebih baik dihindari ya. Dan antuna semua juga akhwat kan banyak batasannya ya. Kalau mau merekam atau selfie nanti bisa disihir, bahaya kan. Kalau konangan dukun, kalau ketahuan dukun disihir bahaya. Terus ada yang lain tadi, bila terus sahur juga jangan kebanyakan. Tapi kalau perempuan biasanya kan makannya sedikit ya. Kalau laki-laki ini sebenarnya untuk laki-laki ini biasanya yang related, yang relevan, yang make sense. Ini biasanya untuk laki-laki ya. Makan banyak, wah ada apa-apa makan semua pokoknya. Nah itu banyak kena dalil nanti. Sudah makan banyak, kalau nggak habis belinya kan mubadzir nanti. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, temannya setan, padahal setan dikurung pas bulan Ramadan. Nah, jadi setannya siapa? Ya orang itu, nah, ya kan? Nah, makanya hati-hati dalam membeli makanan. Kalau bisa dihabiskan sampai habis. Nah, terus yang ketiga, tadi ya, puasa umum, puasa khusus. Yang terakhir adalah puasa yang khusus dari yang khusus. Nah, itu lebih dari ini umum, khusus. Nah, ini lebih dari khusus. Kalau orang sombong kan ada yang lebih dari sombong. Nah, sombongnya keterlaluan kayak Firaun dan Haman itu. Kalau puasa pun juga ada khusus, lebih dari khusus. Nah, ini yang sering kita kena mungkin di sini. Soalnya apa? Puasa khusus dari yang khusus adalah puasa hati. Nah, ini dari keinginan yang rendah. Keinginan rendah tadi apa? Ya seperti tadi kita berpuasa karena ingin dilihat orang lain. Terus kita baca Quran ingin dilihat orang lain. Suara kita bagusan, mentang-mentang bagus, wah kita baguskan. Nah itu bahaya. Dari keinginan yang rendah. Dan pikiran yang menjauhkan dari Allah. Banyak yang menjauhkan dari Allah. Apa? K-pop tadi ya. Nah, itu bisa menjauhkan dari Allah, musik dan lain-lain. Dan menahannya dari selain Allah secara total. Nah, ini hatinya kita harus berpuasa juga, nggak cuma jasad kita yang berpuasa, hati juga harus berpuasa ya. Karena amalan paling bagus itu amalan hati. Kita sholat tapi tidak menghadirkan hati, ya pahalanya sedikitnya, sama aja, cuma sekedar mengesahkan. Kita sholat, Allahu Akbar, tapi pikiran kita kemana-mana, wah tadi ini itu, nah, sudah pahala kita sudah berkurang. Nah itu tadi ya, puasa yang pertama, puasa umum, orang-orang biasa ini pasti bisa kita lakukan. Nah, puasa khusus puasa khusus. Nah, tadi yang menahan dari pandangan, terus
berkata-kata yang tidak baik, terus apa lagi banyak. Terus puasa yang ketiga, puasa khusus dari yang khusus ini sebenarnya butuh penjelasan yang sangat panjang dan kebetulan memang panjang sekali tapi enggak dibawa kitabnya. Berarti kita cukupkan sampai ini dulu penjelasannya. Puasa khusus dan dari yang khusus tadi. Puasa umum, puasa khusus dari yang khusus. Nah, yang ini harus kita latih ya. Kalau nggak dilatih ya sama aja. Seperti apa? Pemain bola. Pemain bola itu nggak bisa main dengan bagus kalau dia males latihan. Enggak. Terus pemain apa lagi? Banyak pemain olahraga kalau nggak latihan tetap nggak bagus. Apalagi kita untuk urusan akhirat ya. Kalau nggak dilatih hati kita terus dimasuki zikir, baca Quran ya sama aja. Apalagi ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan untuk membentuk mental kita, membentuk hati kita dengan apa? Banyak berzikir, banyak membaca Quran. Nah, membaca Quran ini yang sangat urgent. Bahkan puasa itu kan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Kan? Di mana bulan di mana Quran diturunkan yaitu waktu Lailatul Qadar. Nah, maka kita harus banyak dengan interaksi dengan Quran, mau itu tilawah, mau itu apa? Tambah hafalan, murojaah ataupun yang lebih bagus adalah mentadaburi ya, mentadaburi, mempelajarinya, perdalam. Dan tilawah ini apa? Sebenarnya kalau kita ya mengaku santri atau santriwati ya harus khatam minimal 5 kali, jangan sekali. Sekali itu mudah, sekali sejuz. Nah, apa bedanya kalau enggak apa? Kalau di bulan Ramadan cuma khatam sekali dengan bulan yang biasa-biasa, apa bedanya? Makanya kita harus terus meningkatkan ya. Mumpung masih hari kelima, masih banyak kesempatan 25 hari. Nah, ulama juga siapa? Contohnya Imam Malik. Nah, Imam salah satu mazhab ya. Beliau kan setiap hari itu disibukkan dengan majelis di Masjid Madinah, Masjid Nabawi ya. Sampai-sampai beliau itu meliburkan majelis ilmunya hanya untuk mempelajari Quran, hanya untuk tilawah, khusus di bulan Ramadan. Nah, apalagi dengan kita harus luangkan lebih banyak ya waktunya untuk Quran. Kalau enggak ya rugi. Terus imam yang lain, imam siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu mengkhatamkan 60 kali ya. Nah, banyak kan? Berarti sehari itu 2 kali khatam. Nah, sangat banyak. Apakah mungkin? Ya mungkin saja, soalnya beliau kan sudah ahlinya ahli ya. Beda dengan kita yang baca Quran masih masih bat-bet masih rendet-rendet ya, enggak jelas. Beda dengan beliau sudah di luar kepala, bahkan di usia yang masih muda, belasan tahun sudah hafal Quran. Nah, beda dengan kita. Tapi nggak apa-apa, kita coba mengejar. Nggak ada kata terlambatnya. Bahkan apa? Ibnul Mubarak ini ya, mantan preman kan beliau, mantan preman yang kejam, bahkan bisa jadi ulama. Nah, itu di waktu yang sangat tua. Ya nggak tua nih, 40 baru 40-an itu berubah jadi ulama. Apalagi kita yang masih muda, belasan tahun, 20-an tahun, 30-an tahun, itu masih banyak kesempatan. Kalau belum dipanggil, ya makanya kesempatan waktu. Nah, tapi bisa itu sehari khatam pun bisa, nggak impossible, nggak ada yang nggak mungkin ya. Temen anak itu pas di Bandung ya, pas ujian tasmik terakhir, ada yang dari jam 2 tasmik bil goib dari juz 1 sampai 30 sampai jam 10 pagi. Wah, bisa kan? Soalnya sangat lancar sekali ternyata. Ada yang itu bacanya cepet banget tapi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, dengan hadir dan disambung-sambung, berarti dia itu hafalnya enggak cuma di apa? Pas waqaf akhir ayat itu enggak wakaf dia, langsung di wasol, langsung disambung. Kalau wakaf kan harus mengisi nafas kan, enggak boleh enggak nafas. Kalau enggak nafas nanti jatuhnya ke saktah, bukan wakaf.
Nah, disambung-sambung terus, saking ngapalnya, saking ngelotoknya. Setelah tak tanya, aku ngapal dari kapan? Dari kecil. Wah, pantesan ya, nggak apa-apa. Terus ada juga yang bacanya santai, dari jam 2 pagi sampai jam 2 siang, ada selesai, bacanya santai. Sejus itu 20 menit. Nah, tanpa salah itu orangnya. Ternyata setelah tak telusuri, beliau itu pas ngafal di pondoknya yang dahulu itu satu halaman di setor pagi, dia nggak boleh setor sebelum diulang minimal 100 kali bil goib. Nah, makanya kok dia nggak ada salah pun cuma berhenti ngambil nafas langsung lanjut lagi. Nah itu menunjukkan bahwa masih kurangnya kita ya, azam kita untuk Quran. Nggak, katanya mau hafal Quran tapi kok azam kita masih kecil. Terus energi kita juga masih yang dicurahkan dengan kecil. Dan pas di Bandung itu pas karantina Quran dulu di suatu pondok ya, Ustadz Hanova Maulana kalau tahu, Indonesian Al Quran Center, di sana ikut program KTG itu, teman-teman itu banyak yang ngomong inspirasi ya. Bahkan tidurnya cuma zikir pagi sama petang. Nah, berapa menit itu? Setengah jam dia tidur itu. Tak lihat itu. Soalnya ini bukan sombong ya, tapi di atas sombong. Nah, anak aja tidurnya cuma 2 jam sehari pas di sana. Ini bukan sombong tapi di atas sombong. Nah, jangan ditiru. Nah, tak lihat dia itu enggak tidur selama enggak tidur, belas enggak tidur, cuma pas zikir pagi petang, kan bareng-bareng zikirnya pagi petang. Langsung dia cuma gini. Habis itu ngaji sampai itu bertahannya nggak cuma seminggu 2 minggu, 6 bulan itu. Dari dia yang 0 hafalan, baca aja nggak lancar, sampai dia di 6 bulan terakhir itu di akhir karantina dia mampu mengajukan tasmi 30 juz. Nah, luar biasa itu orang. Masih ada beliau di Arwayah kalau enggak sekarang. Masih dari 0, enggak bisa baca Quran aja enggak lancar. Bahkan sempat diajarin Iqra katanya sama teman itu. Tapi karena usahanya dia bisa mengajukan tasmi 30 juz. Tapi karena otaknya panas, enggak istirahat selama 6 bulan ya. Akhirnya alhamdulillah dapat tasmi 17 juz. Sekali duduk tanpa melihat ya, alhamdulillah itu sudah bagus. Karena otaknya panas. Kalau otak panas itu sudah nggak bisa mikir apa-apa. Coba saja antum tasmi 5 juz, 10 juz. Makanya kalau mau mungkin itu 30 juz harus tasmi dulu sedikit-sedikit, jangan langsung banyak-banyak. Nah itu inspirasi yang terus ada imam lagi Al-Bukhari ya. Imam Bukhari, siapa yang nggak kenal sama beliau, tetap keterlaluan ya, kelewatan, nggak punya rem berarti dia kelewatan. Berarti tadi Imam Bukhari itu menghatamnya 40 kali ya, lebih sedikit dari Imam Syafi'i, tapi sudah luar biasa ya, sehari juga khatam 1 kali terus lebih lagi. Dan Imam Sufyan Ats-Tsauri kalau nggak salah, beliau setiap 2 hari khatam, berarti sehari 15 juz. Itu masih bisa kita kejar itu. Masih bisa mungkin itu kalau bagi kemampuan kita yang sekarang. Masih mungkin. Terus tapi kan ada riwayat juga bahwa Quran itu tidak boleh dikhatamkan selama 3 hari ya. Tapi Ibnu Rajab menjawabnya, boleh asalkan di sana ada keutamaan seperti kita baru di Ramadan atau kita di Masjidil Haram, maka boleh silahkan kita khatamkan sehari sekali, boleh silahkan. Kalau hari-hari biasa ya jangan, soalnya kalau kemampuan kita belum seperti Imam Syafi'i ya kita pasti akan kelabakan dengan tugas-tugas yang kita jalani ya, tugas-tugas kehidupan apa terserah. Ada yang bekerja mungkin, nanti tidak malah melalaikan kewajiban yang lain. Nah makanya diperbanyak
Ya minimal kalau santri ya 5 kali lah. Ya, sudah enak itu 5 juz sehari, sangat enak sekali. Apalagi yang di pondok nggak ada gangguan, tinggal makan, buka puasa, terus ya piket, ada kegiatan lain mungkin kan sudah difasilitasi untuk berbuat baik kok nggak mau, berarti ini harus dikasih tanda tanya di sini, hati kita tanda tanya. Kenapa ini? Nah, mungkin banyak dosa, banyak kurang istighfar. Nah, dilazimkan juga zikirnya istighfar biar Qur'annya mudah. Ya, dibanyakan membaca Quran. Nah, terus sholatnya malam juga. Kalau sambil murajaah tambah sholat malam. Jangan cuma berpuas diri dengan sholat tarawih ya. Dengan sholat malam pun harus kita lazimkan. Jangan nunggu 10 hari terakhir baru kita sholat malam. Tiap hari kalau bisa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kan beliau meninggalkan sholat malam. Kenapa? Bahkan sampai bengkak-bengkak ya. Karena beliau ingin mencontohkan kepada umatnya. Bahkan beliau kan sudah dijamin masuk surga ya, tapi kok ibadahnya kayak gitu. Nah, kita yang belum dijamin, nah kok masih bisa santai-santai kan, masih pertanyaan yang besar ya, tanda tanya besar di diri kita ya. Makanya kita harus tetap saling menasehati ya, jawabannya saling menasehati seperti di surat yang lain, wal 'asr innal insana lafi khusr, dan seterusnya, ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, itu penting sekali untuk saling menasihati. Bahkan sahabat itu kalau bertemu terus dia pisah, pasti salah satu diantaranya harus baca surat wal 'asr, karena saking pentingnya surat tersebut. Semua manusia kan rugi terus kecuali orang yang beriman dan mengamalkan soleh. Ya iya, kalau beriman harus pasti mengamalkan soleh. Terus ini maghribnya jam berapa? Masih lama ya? Ini mau apa? Ya mungkin sharing-sharing juga ya di pas karantina itu kan. Sekarang karena di Al-Madinah juga di Kudean, tempatnya Ustadz Haris dulu. Terus di sana juga sama hafal Quran. Terus yang susah itu sebenarnya bukan kalau jadi santri, kalau jadi pengurus susah nanti. Pasti antum akan merasakan getun. Getun itu apa ya? Getun itu apa ya? Menyesal. Nah, menyesal di besok kalau sudah jadi pengurus itu menyesal. Kenapa? Menyesalnya kenapa kok pas jadi santri nggak tak maksimalkan? Nah, itu. Soalnya apa? Walaupun kita sudah maksimal, kadang ilmu dan cita-cita yang kita dapat itu belum bisa terwujud. Seperti teman anak tadi pas di Bandung tadi, sudah mencurahkan segala kemampuannya, tapi beliau belum bisa tasmi 30 juz sekali duduk ya. Tapi enggak ada menyesal. Yang penting prosesnya, kita harus melihat prosesnya. Kalau Islam kan juga melihat prosesnya, enggak langsung hasilnya aja ya. Terus caranya menghafal gimana di sana? Di sana banyak tuntutan, sehingga kita pasti waktunya habis buat Quran. Bahkan mandi aja sampai 3 hari sekali dulu di sana. Tapi di sana nggak kayak di sini, dingin. Di sana Bandung dingin, di atas gunung itu dingin. Jadi kalau mau mandi itu sudah mager dulu, dingin sekali. Setiap hujan kayak gini pasti kabutnya sudah menghalangi jarak pandang. Temen itu sampai gitu, nggak mandi berapa tahun 3 hari ya. Kamu seminggu wah ini bahaya ini, mandi dulu kan. Nah gitu, sampai kayak gitu. Sampai dia itu merasa bahwa hal-hal kayak gitu itu sia-sia. Bahkan makan aja cuma sekali sehari dia itu makannya.
siang nggak makan, padahal kan makannya 3 kali, pagi, siang, malam. Tapi dia itu nggak makan siang, cuma makan pagi, nanti sekali lah pokoknya, setiap hari sekali, kadang 2 kali, kalau pas lapar banget itu 2 kali. Nah, buat apa? Ngaji terus. Kok bisa nggak ngantuk? Nah, karena niat tadi ya. Kalau sudah niat nanti otak ini akan adrenalin, apalagi sudah biasa begadang itu sudah enak. Tapi begadangnya untuk ini, jangan untuk yang lain. Lalu dipegangi HP malah main HP terus, tercengkram tangannya, gak mau lepas dari HP ya. Nanti ini biasanya pas pulang. Nah, pas pulang pasti rindunya bukan rindu sama orang tua, rindu sama HP ya. Hati-hati ya antum ya. Jangan sampai rindu sama HP. Rindulah sama orang tua, minta maaf dulu. Abi, maaf. Belum bisa mencapai target, belum ya, minta maaf dulu. Kesalahan apa, minta doa, terus apa. Jangan langsung HP mana? Nah, pulang assalamualaikum, HP mana? Nah, jangan langsung upload status WhatsApp sama teman-teman, jangan. Nah, dan tadi ya, diperbanyak baca Qur'annya. Nah, ini jangan dipersedikit baca Qur'annya, apalagi kalah sama HP. Nah, kita itu membaca Qur'an kan sedang berisalah, berhubungan ya dengan Allah. Masa kalah dengan kita berhubungan WhatsApp dengan manusia, dengan ber-DM ceria dengan manusia, apalagi kalau akhwat sampai DM sama ikhwan, nah itu bahaya sekali. Nah, terus ya tadi risalah harus kita kuatkan. Nah, mulai sekarang di target ya, jangan cuma ngikut target ustadz. Kalau target ustadz dikasih target khatam 3 kali ya, kita harus targetnya lebih banyak. Supaya apa? Kalau banyak, kalaupun meleset targetnya nggak jauh-jauh amat. Kalau kita target sedikit, nah kalau meleset lebih sedikit lagi. Makanya kita harus targetnya yang banyak. Mungkin di sini targetnya berapa kalau lulus? Minimal berapa? 10, 20, 10. Nah, kita harus targetnya 30 juz, nggak apa-apa. Yang penting target dulu. Masalah nanti tercapai nggak apa-apa. Yang penting sudah usaha. Ya. Dan selalu panjatkan doa untuk siapa? Untuk orang tua, untuk ustadzah, asatidzah, guru-guru dan semua orang-orang yang baik sama antum. Soalnya kan doa untuk orang lain yang baik pasti akan terkabul dan akan membalik kepada diri kita sendiri. Kalau kita nggak doa pada orang tua dan sama orang guru-guru kita, nah kita sudah termasuk orang yang durhaka. Kalau di bukunya Ustadz Salim Afilah itu ya, kalau setiap habis sholat kita nggak berdoa untuk orang tua, nah kita termasuk anak yang durhaka. Padahal anak durhaka itu sudah sangat dibenci sama Allah ya, nggak bakal dapat rahmatnya Allah. Ya nyuwun sewu ya, pasti dimasukkan ke di dunianya dan di akhiratnya pasti nggak akan baik-baik saja kalau sudah kembangkan sama orang tua. Nah itu, dan jangan sama orang tua itu, nah ini untuk diri pribadi dan semua. Jangan sampai kalau disuruh orang tua atau ustadzah antum atau di dalam hati sudah disuruh-suruh lagi, ini itu ya sudah manut saja. Kan kita di sini mencari keberkahan. Ilmu masalah nanti. Yang penting berkahnya dulu. Keberkahan itu apa? Kebaikan yang kita dapatkan. Contohnya apa? Nah, punya teman lagi, tapi beliau adalah murid pertama Ustadz Tanah pas di Bandung, Ustadz Hanova Maulana itu. Pertama beliau dapat sanad 10 qiraat ya dari beliau. Tapi sebelum ke Bandung itu, beliau sempat mondok di Tangerang. Juga pondok yang programnya untuk mencari sanad. Nah, pas di situ Ustadz Tanah itu dia itu enggak boleh setoran, yang lain sudah setoran, pas lulus dapat sanad. Nah, beliau itu cuma bisa
nyopir, malah lulus bisa nyopir, soalnya setiap hari disuruh nyopir, tapi beliau manut, nggak protes. Kenapa kok nggak setoran, aku nggak nganu, cuma disuruh nyopir terus. Akhirnya beliau bersabar, wa tawasau bis sabri, bersabar terus apa, sampai lulus, sampai bisa nyetir, dapat SIM. Yang lain dapat ijazah sanad, sanad Quran. Nah, dia dapat SIM, surat izin mengemudi, bukan surat izin murojaah ya, dapat SIM. Terus pergi ke Bandung daftar itu, dan ternyata beliau jadi apa, kan Ustadz Hanofa itu cari driver ternyata. Nah, kebetulan, berkahnya di situ. Yang lain, santri-santri yang lain nggak bisa driver. Nah, beliau bisa memanfaatkan waktunya berduaan dengan Syekh, dengan Ustadz itu, sambil apa? Sambil nyetir beliau, sambil setor, yo mode apa? Fast and Furious, mode cepat, sambil setor beliau. Nggak tahu kalau nabrak gimana. Tapi karena saking fokusnya dan hafalannya sangat mungkin ya, sambil setor di mobil. Kalau cuma yang lain santri-santri yang lain ketemunya cuma seminggu 2 kali, 3 kali. Nah, kalau beliau bisa setiap hari. Nah, itu berkahnya manut sama Ustadz. Dapat, yang lain dapat sanad, yang ini dapat SIM. Nah, tapi setelah pindah, berkahnya baru jalan. Makanya kalau kita diperintahkan targetnya segini, ya kita jalankan sebisa mungkin. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Namanya yang penting sudah usaha. Nanti keberkahan itu akan apa? Akan datang sendiri. Nggak usah kita harap-harap, pasti akan datang sendiri. Yang penting kita manut aja, selagi bukan maksiat ya, selagi bukan sana nyolong jambu, jangan. Nanti kita hafal Quran. Kadang-kadang kan ada program yang, wah ini kayaknya nggak cocok Ustaz, buat saya ini nggak bisa saya. Nah, Anda belum mencoba, coba dulu. Nanti keberkahannya tunggu lain. Kan sebenarnya cari ilmu itu bukan kita untuk bisa, untuk supaya kita terus mencari ilmu, terus dekat dengan Allah ya. Nah, targetnya itu dekat dengan Allah, terus dicintai Allah ya, cuma itu aja. Jangan cari yang lain, jangan sampai niatnya tadi ingin dilihat pinter, wah pinter sekali kamu di satu kampung paling pinter sedunia akhirat. Nah, jangan niatnya karena itu. Carilah keberkahan. Nah, ini hafal Quran ya sudah, ikut aja. Kalau nggak bisa ya bilang baik-baik sama ustadznya, Ustadz ini belum bisa, nanti pasti kan dikasih solusi dari Allah, mungkin melalui lisan ustadzah antum atau teman-teman antum yang mungkin tahu masalah antum semua ya. Jadi kalau ada ustadz suruh gini, asal nggak maksiat, jalani saja, jalani dengan sabar. Nah, apalagi dalam menuntut ilmu harus disabarkan. Ibnul Jauziyah pernah bilang juga, menuntut ilmu seperti mayat ya. Ya dia nggak punya apa-apa, yang penting ikut aja. Mayat kan dibawa kemana-mana, ikut aja ya, seperti itu. Memang sabar itu sangat susah, tapi pahalanya besar. Seperti di surat Az-Zumar ayat 10, penggalan terakhir, innama yuwafas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sungguhnya di orang yang sabar itu pahala yang tidak terbatas ya, unlimited. Bayangkan kuota unlimited, nggak habis-habis kan. Kita mau sehari ngapain download apa yang bergiga-giga. Nah, kalau kita unlimited nggak habis-habis. Beda dengan pahala yang lain. Seperti apa? Sholat sunnah, mungkin sholat sunnah fajar yang pahalanya seperti dunia dan seisinya. Nah, tapi sebatas dunia dan seisinya. Itu sunnah. Yang wajib lebih besar lagi, dan yang sabar ini lebih besar lagi. Unlimited, tidak terbatas. Jadi kita narik pahala terus kalau kita bisa sabar. Sabar ada 3 tingkatan menurut ilmu Ibnul Qayyim. Sabar dalam terkena musibah yang pertama, yang paling ringan. Yang kedua sabar dalam menghindari maksiat. Nah, itu yang tingkatan kedua. Yang tingkatan paling susah, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Untuk istiqomah itu sangat susah, maka dilatih. Nah, antum bisa setor terus kan juga susah sekali. Bisa sholat tepat waktu susah sekali. Wah, sudah ngung. Mungkin demikian dari saya. Ini cukupkan ya.
Akhiru da'wana, mohon maaf banyak salah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini kata-kata ini apa? Sekedar sharing saja ya, pengalaman dan tadi kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.